Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalja Bilananta Supiandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum administrasi negara pada pertemuan ke-10 yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Arit Hayandi SHMH. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pada bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderita psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, yang hilang kesempatan melakukan pendidikan dengan aman dan optimal. Perguruan tinggi adalah suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pencegahan adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual perguruan tinggi. Penanganan adalah tindakan atau cara atau proses untuk penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pemeriksaan adalah tindak atau cara proses yang dilakukan perguruan tinggi untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Pendidik adalah tenaga kerja, tenaga kependidikan yang berkualifikasi seperti dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pada pasal 2, peraturan menurut Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam atau di luar kampus, untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, serta inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kerja, dan warga kampus perguruan tinggi. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip: 1. Kepentingan terbaik bagi korban, yang kedua keadilan dan kesetaraan gender, yang ketiga kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang keempat akuntabilitas, yang kelima independen, yang keempat kehati-hatian, yang ketujuh konsisten, dan yang ke-8 jaminan ketidakberulangan. Sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi: 1. Mahasiswa, 2. Pendidik, ketiga tenaga kependidikan, yang keempat warga kampus, dan yang kelima masyarakat, untuk berinteraksi dengan masyarakat, pendidik, dan tenaga kerja pendidik pelaksanaan tridharma. Kekerasan seksual ini mencakup tindak yang dilakukan secara verbal, non-fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menyampaikan ujaran atau mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menyampaikan ucapan yang menurut rayuan, lelucon, dan siulan yang bernuansa seksual pada korban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.